Bicara soal politik memang selalu menarik, apalagi dengan mencermati pergerakan-pergerakan partai politik atau apapun yang kemudian dikaitkan dengan politik. Nah, bagaimana jika kali ini kita kupas politik dan organisasi yang lekat dengan simbol keagamaan? Apakah politik dan agama merupakan dua hal yang bisa beriringan satu sama lain? Kita semua tentu pernah mendengar mengenai Front Persaudaraan Islam atau yang sering disingkat dengan FPI. Belakangan, nama organisasi yang sering dikaitkan dengan radikalisme ini mencuat kembali. Usut punya usut, ternyata pada hari Senin 6 Juni yang lalu, ada sejumlah massa yang menggelar aksi mengatasnamakan FPI, lebih tepatnya FPI Reborn. Yang lebih mencengangkan adalah aksi ini merupakan aksi deklarasi bahwa FPI mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 nanti. Wah, lagi-lagi berita kali ini mempunyai keterkaitan dengan pemilu 2024 yang akan datang. Lantas, apakah benar FPI memang mendukung Anies dalam bursa pemilu 2024 besok? Aksi deklarasi di wilayah Patung Kuda yang mengatasnamakan FPI ini menuai banyak kontroversi dari berbagai pihak, terutama dari FPI sendiri. Pasalnya, FPI baik pusat ataupun cabang rantingnya tidak pernah memerintahkan untuk menggelar aksi pada hari Senin lalu. Terlebih, FPI menyatakan saat ini tidak memberikan dukungan kepada siapapun untuk agenda Pilpres mendatang. Mengutip dari Tempo, aksi FPI Reborn itu mendapat bantahan dari Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar. Front Persaudaraan Islam sendiri dengan cepat merilis siaran pers berjudul Waspada FPI Palsu. Dalam siaran pers ini, Front Persaudaraan Islam menganggap massa aksi tersebut telah digerakkan oleh intelijen karena mereka menganggap massa aksi tidak dikenal, meski mereka membawa-bawa kata FPI dalam bendera yang mereka bawa. Maka, jika bukan FPI yang menggerakkan aksi massa ini, siapakah dalang di baliknya? Untuk menjawab hal ini, TV One dalam kanal acara Catatan Demokrasi mengundang beberapa narasumber untuk menjawab pertanyaan besar ini. Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin, menyatakan bahwa FPI masih termasuk dalam komponen 212. Dan ia tahu mana anggota-anggota yang asli dan mana yang palsu. Novel menilai bahwa aksi ini memiliki dua kemungkinan, yaitu untuk mengalihkan isu-isu penting seperti minyak goreng, kenaikan harga bahan pokok, dan lain-lain. Kemungkinan kedua menurut Novel adalah adanya fabrikasi oleh oknum yang memang sudah menyediakan anggaran untuk memobilisasi aksi ini dengan mengatasnamakan FPI. Dengan tujuan untuk menggiring narasi Islamofobia dan untuk merugikan FPI. Namun pernyataan ini dibantah oleh Husin Shihab, yang merupakan mantan Ketua Cyber Indonesia. Ia mengatakan bahwa yang namanya aksi memang direncanakan, entah untuk mendukung atau untuk apapun itu. Husin juga menyatakan bahwa sejak dulu pun FPI memang ada kecenderungan dekat dengan Anies Baswedan, yakni sejak Anies dicalonkan menjadi gubernur, bahkan hingga Formula E lalu. Maka menurut Husin, ada kemungkinan jika aksi ini memang digerakkan oleh FPI sendiri. Wah, dua pendapat ini saling bertentangan satu sama lain ya. Namun, jika menyimak perkembangan aksi ini, tidak lama kemudian muncul video permintaan maaf dari Khairul Anam yang mengaku bahwa ia telah diminta seseorang bernama Edi untuk memimpin doa di daerah Patung Kuda tersebut. Namun Khairul tidak tahu jika agenda tersebut adalah aksi, sehingga ia merasa tertipu dan diperalat oleh sosok Edi ini. Atas nama Al-Fakir Kiai Haji Khairul Anam meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam. Lalu, siapakah Edi ini? Mustafa Nahrawardaya, salah satu politisi dari Partai Umat yang juga dihadirkan di acara yang sama menyampaikan jika ia telah menelusuri keberadaan Edi ini. Dan ternyata Edi pernah memiliki afiliasi dengan Pemuda Pancasila hingga 2020 lalu. Penelusuran Mustafa ini kemudian membawanya pada sebuah nama organisasi di Lampung. Organisasi ini bernama Khilafatul Muslimin, organisasi yang menyuarakan khilafah dan sudah ada sejak lama ini. Oleh Mustafa dipertanyakan siapakah yang ada di balik organisasi ini. Karena dengan mudahnya memobilisasi sekelompok massa untuk menyuarakan khilafah di saat Indonesia sendiri memandang khilafah bukanlah sebagai solusi bernegara. Entah,
Apakah memang benar organisasi ini yang menggerakkan massa yang mengatasnamakan FPI pada aksi Senin lalu? Ada pernyataan menarik dari Islah Bahrawi, selaku Direktur Jaringan Moderasi Indonesia. Islah menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini termasuk aksi FPI Reborn, merupakan hasil dari politisasi agama, di mana umat beragama disodorkan ambisi-ambisi politik, sehingga mereka pun menjadi mainan-mainan politik yang dibenturkan satu sama lain. Islah juga mengatakan bahwa Islam maju dengan keilmuan, dan dengan politik justru memporak-porandakan Islam. Jika demikian, apakah pernyataan Islah ini dapat diartikan bahwa umat beragama sebaiknya tidak berpolitik? Atau politik dan agama adalah dua hal yang tidak bisa bersatu? Gimana nih menurut kalian? Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di topik-topik asyik selanjutnya. Salam jurnalistik.